Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khaslatani la syai'a afdalu minhuma, al-imanu billahi wa naf'u lil muslimin. Dua perkara yang tidak ada sesuatu yang lebih utama daripada keduanya. Iman kepada Allah dan memberi manfaat kepada kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Syu'ab Al-Iman, nomor 1093. Pengantar. Dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tekanan, manusia kerap kali terjebak dalam urusan duniawi, melupakan hakikat kehidupan yang sejati. Hadis ini datang sebagai petunjuk cahaya bahwa kehidupan yang paling bermakna adalah kehidupan yang berakar pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepedulian terhadap sesama Muslim. Makna dan tadabbur. Pertama, iman kepada Allah. Iman bukanlah sekadar pengakuan dalam lisan, tetapi mencakup keyakinan dalam hati, diikuti dengan amal perbuatan. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan, iman yang sejati adalah yang mampu mengarahkan seluruh tindakan manusia kepada Allah, bukan sekadar percaya dalam akal. Imam Al-Ghazali, Ihya Ulum Juz 1, halaman 20 pan. Iman sejati akan membuat seseorang menggantungkan seluruh harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentaati semua perintahnya dalam kondisi senang maupun sulit, menjadikan ibadah sebagai kebutuhan hati, bukan hanya beban kewajiban. Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nursalim berkata dalam salah satu pengajiannya, iman itu yang membuat hidup sederhana jadi terasa cukup, dan hidup berat jadi terasa ringan. Gus Baha, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran LP3 kedua, memberi manfaat kepada kaum muslimin. Memberi manfaat merupakan bukti dari iman yang hidup. Tidak harus dengan kekayaan, tetapi bisa dengan ucapan yang baik, seperti senyum, nasihat, atau doa. Kedudukan dan kekuasaan yang digunakan untuk kemaslahatan umat. Harta dalam bentuk sedekah, infak, atau zakat. Tenaga dengan terlibat dalam kegiatan sosial, gotong royong, dan membantu sesama. Dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah menyatakan, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Itulah iman yang membumi. Ustadz Adi Hidayat, kajian tafsir Al-Baqarah, Majelis Jakarta, tahun 2000. Demikian pula, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali mengatakan, siapa yang amalnya bermanfaat bagi orang lain, maka itulah sebaik-baik manusia dalam pandangan syariat. Jami' Al-Ulum wa 156. Refleksi kehidupan modern. Di era digital seperti sekarang, memberi manfaat tidak lagi terbatasi oleh jarak dan waktu. Satu kalimat yang ditulis dengan niat baik di media sosial bisa menjadi penolong bagi jiwa yang sedang rapuh. Begitu pula sebaliknya, satu kalimat yang menyakitkan bisa meruntuhkan semangat seseorang. Syekh Abdul Aziz bin Baz, mantan Mufti Agung Arab Saudi, pernah menekankan, zaman telah berubah, tetapi tuntutan syariat untuk menjadi pribadi yang bermanfaat tetap berlaku dalam setiap keadaan. Majmu Fatawa wa Makalat Mutanawiyah, Syekh Bid 5, halaman 62. Dua perkara paling utama dalam hidup manusia adalah hubungan vertikal, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan horizontal, memberi manfaat kepada sesama muslim. Keduanya ibarat dua sisi dari satu mata uang. Iman yang benar akan menghasilkan akhlak sosial yang luhur. Sebaliknya, akhlak mulia kepada sesama merupakan bukti bahwa iman itu nyata dalam jiwa. Nasihat kehidupan. Jangan pernah meremehkan amal kebaikan, walaupun kecil. Dalam Riyadus Shalihin menjelaskan, senyuman kepada saudaramu adalah sedekah. Riyadus Shalihin bab kedermawanan dan kebaikan, hadis nomor 557. Maka tebarkanlah senyuman dan kebaikan, siapa tahu itu menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa penutup. Ya Allah, tetapkanlah iman kami kepadamu, hidupkanlah hati kami dengan cahaya keimanan, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa memberi manfaat kepada orang lain, dengan segala yang kami miliki. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita termasuk golongan orang yang dimuliakan karena keimanan dan dicintai karena manfaat yang kita tebarkan. Wallahu a'lam bishawab.